ketika saya ke gereja itu mendengarkan khotbah yang tentang tudung kepala ini. Kan rata-rata nggak pernah, belum pernah sih, saya belum pernah dengar ya, saya pribadi ya kayak gitu. Nah, kebetulan kan saya juga termasuk aktivis gerejaku. Aktivis gereja, saya aktif pelayanan, saya pelayanan tamborin sampai mentok itu terakhir itu saya koordinator tamborin. Saya dulu kebetulan di GBI Battle, saya GBI. Pada malam hari ini saya akan berbincang-bincang dengan dua saudara iman saya ya di luar kota nih ya, bukan di Jakarta. Mereka berada di kota Malang ya. Kita akan sapa Bang Dro dan Nia. Waduh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dro, Mbak Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ko Dondi, sehat? Masya Allah, sehat Alhamdulillah. Bang Dro jangan ngiri ya, saya pakai jaket ini ya. Ya, Mantap. ya, ini panggilannya siapa nih? Nia berarti ya? Nia ya. Baik, salam kenal buat Nia ya. Kalau saya sama Bang Dro sudah kenal, sudah ke tempatnya Bang Dro, sudah coba-coba naik motornya, banyak motornya soalnya nih. Soalnya ini pedagang motor ini. Alhamdulillah. Berkat doanya Koko lah. Aduh. Tapi ngomong-ngomong itu dalamnya kenapa sama saya dalamnya itu kaosnya? Keren, sama Ducati juga. Nah, iya. Jadi sama Ducati. Jadi cuma beda jaketnya doang ya Bang ya? Iya, beda jaket. Karena itu jaket itu last production. Last production. Nah, buat para pemirsa, jaket ini adalah jaket ini adalah hadiah dari Bang Dro ya. Masya Allah, ketika saya main ke tempatnya Bang Dro di Kota Malang, ini ada jaket last production saya diberi ya, dihadiahkan oleh Bang Dro nih. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran Bang Dro. Masya Allah. Amin. Nah, ini doanya terus mudah-mudahan menjadi pahala jariah buat semuanya. Amin, Masya Allah. Nah, kita sekarang nih yang kita mau dengar ceritanya ini berarti dari Nia nih ya, berarti ya. Nia ini adalah seorang yang baru masuk Islam nih, belum lama berarti. Betul ya, Nia ya? Belum lama juga. Iya. Kalau gitu gini, kita persilakan buat Nia, mungkin bisa cerita ya latar belakang Nia dari keluarga yang bagaimana, terus kemudian agama sebelumnya apa, terus kemudian kalau boleh gerejanya apa gitu ya. Nah, sambil kita dengar juga nanti dari Nia perjalanannya kok bisa mengenal Islam sampai memeluk Islam gitu ya, Nia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya dengan Nia dari Kota Malang, dan di sebelah saya ada Mas Hendro, teman bisnis yang awalnya kenal dengan tidak saja. Saya berasal dari Kota Malang. Latar belakang untuk background keluarga saya terlahir dari keluarga keturunan Tionghoa, di mana ya, seperti pada umumnya keluarga Tionghoa yang lain, untuk agama ketika saya kecil itu menganut orang tua menganut Konghucu ya, kepercayaan Konghucu. Namun setelah masuk beranjak remaja, ketika SMP saya menjadi Nasrani untuk agama pilihan pertama saya, Nah, sampai saya menikah dan mempunyai anak saya 2. Dalam rumah tangga pernikahan saya juga melakukan pemberkatan nikah secara Nasrani. Kedua anak saya juga lahir secara Nasrani juga, agama yang dipeluk, dan sekarang sudah bersekolah di SD Kristen di Malang, dan juga yang satunya masih di TK swasta juga, seperti itu. Nah, kemudian saya menikah itu pada tahun 2011. Saya melahirkan anak pertama pada tahun 2013 dan melahirkan anak kedua pada tahun 2018. Nah, kurang lebihnya pada saat itu ketertarikan saya terhadap Islam ya, itu dimulainya awalnya simpel. Saya tertarik dengan pakaian-pakaian Islami yang sekarang ya, hijab lah gitu kan, sekarang lebih modern. Nah, itu awalnya ketertarikan di sana. Gamis ya? Ya, baju modern lah, busana muslim modern. Saya lihat kan banyak anak muda yang pakai kok bagus-bagus. Nah, awal mulanya cuma tertarik busananya aja sih. Oh, kok lucu-lucu ya sekarang, lebih modern. Nah, ketertarik itu akhirnya saya sih sering beliin untuk babysitter saya sama ART yang ada di rumah. Nah, begitu berawal dengan
Begitu saja sih, nggak pernah terbesit untuk saya sampai hari ini menjadi mualaf atau apa. Nah, pada saat kemudian 2019, 2020 itu kan ada COVID nih. Nah, pada saat COVID kita kan sempat PSBB berapa bulan. Nah, di situ pada banyak semua ya yang nggak bisa punya kegiatan, akhirnya kan lebih banyak di rumah, kegiatannya ya scrolling handphone itu tadi. Nah, dari scrolling handphone itu TikTok ya, pada mulanya saya lihat di TikTok. Nah, TikTok itu ada kontennya dua mahasiswa, dua ABG, di mana waktu itu menceritakan POV enaknya kalau kita punya teman deket yang beda server kayak gitu. Nah, yang dia ada logonya dia tanda salib di atasnya, kemudian temennya yang logonya bulan dan bintang ya. Islam. Nah, seperti itu. Nah, dia bilang enaknya kalau punya teman beda server. Nah, di TikTok itu kontennya dia meragain untuk daily rutin sebelum berangkat ke kampus. Nah, pada saat itu yang si Nasrani ini, beliau itu pakai pinjem hijabnya yang temannya yang muslim. Set, simple gitu kan. Seret, rambut diwel-wel, nggak perlu dicatok, nggak perlu apa, pakai hijabnya berangkat. Nah, di situ karena kita gabut ya pada saat PSBB semua, jempol tuh ke komen. Nah, di komen biasa ya kalau kita melakukan sesuatu, mau posting sesuatu kan zamannya sosial media pasti ada pro dan kontra. Netizen kan? Ya, deterjen ya kita. Nah, di situ ada pro kontra. Nah, menariknya ada satu komentar yang menarik, komentar dari pihak Nasrani juga. Ih, kok pakai hijab? Maksudnya murtad atau apa gitu ya? Saya kurang lupa detailnya. Nah, terus dibales lagi sama si dua anak kecil ini tadi yang ABG itu pakai FVT lagi. Kalau misalkan kamu bilang murtad, baca dong kalau saya nggak salah ingat ya, Bu ya, itu di 1 Korintus, Alkitab saya berdebu ya, saya ambil, saya buka, saya 1 penasaran. Korintus 11 ayat 5 dan 6. Nah, itu tentang tudung kepala. Nah, di situ kan biasanya kalau untuk TikTok, untuk sosial media itu kan algoritmanya kebaca ya. Nah, dari situ awal mulanya dari sana sih. Nah, di situ muncul terus tentang akhirnya ada cerita tentang mualaf, tentang apa, sampai pada akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu terus berjejar. Nah, pada saat itu saya agak takut ya, sedikit denial dari dalam. Ngapain sih kok saya semakin tertarik kepingin tahu? Saya takut ragu, tapi keponya tinggi ya. Dan lagi waktu itu kan masih PSBB berapa 3 bulan 4 bulan ya saya lupa. Mau nggak mau kan main HP terus tuh. Nah, keluarnya mungkin kebacanya algoritmanya seperti itu, cerita-cerita tentang mualaf, akhirnya keluar semua. Nah, di situ akhirnya saya mulai banyak timbul keraguan. Nah, keraguan itu dalam arti saya takut, tapi masih tetap fase denial ya, sampai fase denial. Nah, cuman karena akhirnya banyak yang bermunculan tentang permulaan yang hijab itu ya, loh, kok nggak pernah. Saya amazing tuh dari saya baptis itu waktu itu SMP ya, tahun 2012 kalau nggak salah, saya lupa tepatnya, Juli 2012 kalau nggak salah saya baptis. Nah, sampai saya waktu 2020 itu kok memang belum pernah ketika saya ke gereja itu mendengarkan khotbah yang tentang tudung kepala ini. Kan rata-rata belum pernah sih, saya belum pernah dengar ya, saya pribadi ya kayak gitu. Nah, kebetulan kan saya juga termasuk aktivis gerejaku. Aktivis gereja, saya aktif pelayanan, saya pelayanan tamborin sampai mentok itu terakhir itu saya koordinator tamborin. Saya dulu kebetulan di GBI Battle, saya GBI Petani, setelah itu saya di GBI Rock. Seperti itu. Nah, GBI Rock. ya, terakhir kali sebelum menikah saya di GBI Rock, itu masih aktif di GBI Rock. Berarti kenal sama Pendeta Gracia Pelo dong ya? Siapa? Pendeta Gracia Pelo kenal dong berarti? Enggak kenal. Saya enggak kenal. Kalau di Malang itu dulu untuk youth pastornya namanya Jonathan Kak Jo. Ya. Pernah dengar nama Gracia Pelo nggak? Kurang. Dia juga GBI Rock dia. Rock cabang mana tuh? Cabangnya saya nggak tahu cabangnya. Oke. Lanjut. Nah, itu di situ sampai akhirnya ketika muncul di FYP saya tentang agama Islam. Nah, di situ semakin saya denial, semakin saya itu nggak tenang. Itu awalnya.
Nah, kemudian kan waktu COVID itu kan kita ada gerakan 3M tuh, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan kan, harus sering seperti itu. Di situ kan kalau untuk COVID itu nyerangnya kan ke pernafasan. Nah, kan ada tuh sempat yang kita harus rajin cuci hidung kalau mau seperti itu. Nah, supaya karena kenapa bakteri itu 3 jam, dia setelah kita hirup bakteri itu 3 jam. Saya kurang detail ya, karena saya juga bukan, saya nggak punya background kedokteran, cuman intinya yang saya tarik itu adalah kesimpulan, loh kalau misalkan memang bakteri itu setiap dia bisa bertahan 3 jam sebelum menyerang pernafasan. Dan kalau misalkan ini nanti yang paling terakhir meninggal agama muslim dong, karena agama muslim itu kan 1 hari sholatnya kalau dilakukan semua, kalau yang wajib itu kan sholat 5 waktu ya Ko ya. Nah yang saya tahu kalau misalkan ada 2 tambahan itu yang nggak wajib, dari ada sholat fajar sebelum sholat subuh, sholat fajar kemudian itu semua kan total 7, 1 hari 24 jam. Kalau misalkan yang muslim benar-benar menjalankan 7 waktu sholat itu, berarti kan nanti di dunia ini kalau misalkan waktu itu kan kita nggak tahu ya COVID itu akan berakhirnya kapan. Kalau misalkan COVID ini nggak selesai masih terus berkepanjangan, berarti nanti yang agama Islam itu nanti orang-orang Islam, orang-orang Muslim yang taat, yang dia rajin sholat itu yang mati terakhir dong, yang nggak bisa meninggal, karena kan kalau gerakan sholat itu kan ada cuci hidungnya itu kan. Wudu. Ya, waktu wudu itu kan ada ini. Nah, di situ dari sana saya, aduh. Nah, itu kan kok malah nyambung situ. Intinya saya tuh mulai nggak tenang tuh. Semakin saya denial, saya semakin nggak tenang. Sebetulnya berarti takut mati duluan ya berarti ya. Berarti konteksnya takut mati. Iya mungkin ya. Nah, lebih takut mati, kemudian takut karena kan waduh keberatan banget dong kalau misalkan sampai saya masuk ke agama Islam, dan sebelum saya mengenal ajaran Islam, sebelum saya punya teman-teman muslim yang saya intens untuk saya ajak tukar pikiran, saya mencari info tentang ajaran agama Islam, itu jujur nih ya kok, saya itu takut dan antipati dengan Islam. Karena bagi saya dengan kehidupan saya dari kecil di Kota Malang yang dulu cukup tinggi dengan rasismenya, kemudian terkenalnya Islam itu ajaran orang Islam itu bengis, yang identik dengan teror atau apa, saya itu takut. Nah, itu banyak sih yang bercanda teman-teman. Hati-hati loh kalau kamu nanti masuk agama Islam, kamu nanti matinya itu kayak dikremasi, bukan mati syahid tapi mati sangit. Saya itu bercanda gitu, ada yang bilang kayak gitu. Nah jadi maksudnya enggak, di situ saya galau, takut juga kan, ya sembunyi-sembunyi, tapi saya semakin penasaran, cari tahu, karena saya nggak tenang, bukan karena penasaran kepo ya, saya kayak apa ya, nggak tidur nggak enak, makan nggak enak, ya kayak terus kepingin sambil lalu itu nggak bisa. Ini ngapain sih saya ini? Saya tuh kepingin berhenti untuk kekepoan saya mencari tahu tentang agama Islam. Tapi semakin saya denial, semakin saya nggak bisa tidur, saya nggak tenang, saya nggak enak makan kayak gitu. Nah, terus kemudian setelah saya mencari tahu, banyak sering saya dengar YouTube atau apa, itu keraguan saya semakin timbul. Nah, jadi misalkan seperti tudung kepala tidak pernah dikhotbahkan. Kemudian saya bilang, loh kok ini ada ayat, saya itu nggak hafal ayat, mungkin Ko Dondi ya yang ahlinya semua versi Injil dibaca ya. Sebelum saya podcast malam ini sebetulnya saya juga semakin mantap karena saya sering, akhirnya kan FYP saya ada Ko Dondi juga, jadi saya buka ke channel YouTube-nya kan. Nah, di sana gara-gara Ko Dondi nih ya. Itu bisa jadi dibilang seperti itu ya. Nah, di situ kan karena saya mencari tahu ke teman-teman gereja, ke penatua, tidak ada yang bisa menjawab keraguan saya seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan saya nggak bisa dijawab. Intinya yang mau didoakan lah, mau ditumpang tangan, mau gini, udah kamu ambil waktu, kamu gini. Itu bukan jawaban saya bukan minta didoakan. Saya kepingin mendapatkan jawaban gitu kan. Nah, itu nggak saya dapatkan. Sampai pada akhirnya ada beberapa ayat yang menjurusnya itu lebih ke agama Islam. Seperti contohnya berdoa itu adalah kita harus dalam kondisi suci, bersih, dan kita harus sampai sujud menyembah Allah. Loh, ini kan gerakan sholat, orang sholat kan sujud. Kita di gereja nggak pernah sujud. Saya di Kristen ya, kalau mungkin di Katolik masih ada tuh gerakan berlutut ya. Tapi kan kalau kita, apalagi saya dari Battle, itu karismatik banget, itu nggak ada tuh, yang jarang yang namanya kita sampai bersujud. Yang ada kita nyanyi, ketika ada praise dan worship,
itu kita bahkan bisa sampai lompat-lompat gitu kan, nggak ada yang Iya, namanya iya. kita khusyuk sampai sujud menyembah, nggak ada. Sedikit ya, cara lompat gitu ya. Nah, jadi kemudian gerakan itu saya ini di Alkitab ada, ini kan gerakan sholat, kalau datang kepada Allah itu sujud menyembah dan dalam kondisi suci, itu yang semakin kedua ya, poin kedua. Yang pertama tunduk kepala, yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, masuk ke dalam tempat ibadah itu tidak boleh pakai alas kaki. Itu saya sekali lagi saya nggak ingat ya Bu untuk ayatnya Ya, di mana yang saya searching sebelum saya syahadat. Karena saya kumpulkan semua pertanyaan saya dan akhirnya ketika saya syahadat saya pertanyakan Ustadz yang saya panggil Abi ya di Jombang, ada di Pondok Pesantren Al Istiqomah di Cukir Jombang. Nah itu bisa menjawab semua keraguan saya, baru saya akhirnya mantap untuk syahadat. Nah alas kaki, kemudian perihal makan babi, kemudian apalagi ya banyak hal sih kok yang pada akhirnya saya bertanyalah kepada Trinitas. Nah kalau yang awalnya saya dengan yakinnya Allah Bapa Putra Roh Kudus, bahkan saya bisa berbahasa roh. Kalau di Betel kan mengakui bahasa roh ya Bu ya. Nah, berbahasa roh. Nah, itu saya mulai ragu loh. Saya dari 2012 baptis itu sampai kemarin ini saya masih berbahasa roh, dan kenapa kok selama ini saya tidak terusik dengan Tritunggal itu, Allah Tritunggal. Nah, kenapa sekarang saya jadi ragu-ragu? Ini nggak beres. Nah, itu loh Bu. Semakin saya denial, saya dapat info, saya takut, semakin saya takut. Takutnya apa? Takut saya goyah iman saya dengan kepercayaan saya yang lama, seperti itu. Di sini saya tidak, saya sebagai manusia, saya belum pernah traveling ke akhirat ya kok, jadi saya nggak pernah tahu. Cuman untuk saat ini kebenaran yang saya percayai itu di sini, sebelumnya yang di Allah Tritunggal itu ya. Nah di situ saya juga mulai takut, waduh gimana ya, ada rasa takut berdosa juga sama Tuhan Yesus ya pada saat itu. Oh selama ini ya, jadi selama ini ketika saya menjadi Nasrani, ketika saya meyakini keyakinan saya yang lama, banyak doa-doa saya juga yang terjawab. Saya juga mengalami yang namanya mujizat, itu saya juga ada gitu ya. Saya waktu sampai akhirnya ketika semakin saya didorong dengan keraguan saya besar, saya pamit sih, Tuhan Yesus, maaf ya, terima kasih selama ini saya sudah dibantu. Saya tidak pernah murtad, tapi saya hanya meneladani. Iya. Jawabnya gimana? Nggak tahu, saya nggak dengar. Makasih sama-sama. Ya, intinya saya pamit lah. Pamit itu intinya saya dibantu, dan pada akhirnya pun saya sampai di sini karena saya juga meneladani Engkau. Saya cuma bilang gitu karena kan banyak ya contoh Tuhan Yesus meninggal juga nggak pakai peti ya, kok kan nggak ada peti. Tuhan Yesus meninggal di kafani. Nah, balik lagi di kafani ini kan pocong, masih jantak dengan pocong kan biasanya kalau teman-teman agama muslim kan di kafan gitu ya meninggalnya. Banyak hal. Jadi intinya dari ayat-ayat yang itu saya ragu. Terus, nah perihal makan babi, ayat-ayat yang seperti itu, tudung kepala itu nggak boleh. Kenapa itu tidak pernah dimunculkan? Tidak pernah dikotbahkan. Nggak tahu saya yang kurang aktif, kurang rajin, kurang pemahaman atau gimana. Tapi intinya saya nggak pernah mendengarkan khotbah tentang itu, dan ketika saya membaca untuk mencari tahu tidak ada yang bisa memberikan saya jawaban. Di sana sampai akhirnya banyak hal saya pada akhirnya saya merangkum juga tuh, tapi saya belum sampai syarat ya, saya rangkum. Tidak ada Kristen ini kan banyak nih, bukan kita banyak kepercayaan ya kok. Ada Kristen Ortodok, ada Kristen Karismatik, ada Advent, ada Katolik, ada ini. Nah, di situ semua sebetulnya kan di Al-Quran itu ada semua, Bunda Maria, siapa nabi-nabi itu semua ada di Al-Quran. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, Islam itu tidak menyerupai ke Kristen-Kristenan atau ke Katolik-Katolikan, tapi ada beberapa golongan kekristenan itu yang menyerupai Islam. Contoh teman-teman kita yang di Kristen Ortodok, saya tidak memahami Ortodok karena saya tidak pernah di dalam Ortodok. Nah, itu kan teman-teman Ortodok kalau misalkan kita boleh lihat, itu kan cara beribadahnya sama tuh. Gerejanya tidak ada kursi, mereka pakai sajadah, duduknya di lantai, pakai hijab juga ya, penutup kepala. Persis. Nah, jadi kalau Kristen Ortodok itu kita mungkin teman-teman Muslim tidak akan bisa membedakan itu Muslimah atau Kristen Ortodok karena sama pakaiannya, secara pakaian seperti itu. Kalau di Katolik ada namanya mantila ya. Nah, kemudian itu lanjut lagi di saya.
Loh, terus yang benar Tuhan pun yang mana? Karena ada juga yang kekristenan tidak menganut tidak mengakui Allah Tritunggal. Hanya Ya. Allah saja kan, hanya Allah saja, dia tidak mengakui Roh Kudus. Nah, dari situ saya semakin pusing dengan keyakinan saya yang selama ini tidak pernah saya pusingkan. Semakin pusing. Iya, semakin pusing dengan agama yang dengan kepercayaan, keyakinan Lagi yang minum. selama ini tidak pernah saya hiraukan, tidak pernah saya pusingkan seperti itu, Bu. Karena kan mantepnya ayat emas adalah akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang tidak bisa sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Nah, Ya. berkat dari ayat emas itu juga saya pamit. Kan katanya Tuhan Saya tidak ada pamit. satupun yang mungkin sekali saya sampai kepada Allah. Saya kan sudah meneladani selama ini. Itu sih, Bu. Jadi Seharusnya gini, C. I love you, Yesus alaihissalam, gitu kan. Jadi Yesus alaihissalam gitu kan. Gitu ya. Iya, I love you, Yesus alaihissalam. Ya. Ya, kok ya bener ya, kok. ya. Itu waktu pamit sama Tuhan Yesus saya pamit ya, gitu untung nggak dijawab tuh ya. Kalau dijawab gimana tuh ya? Kalau dijawab saya malam ini nggak di sini kok. Seperti itu ya. Jadi Bangun ya, ya, oh iya gitu ya. memang banyak sih, banyak apa ya, banyak pro kontra. Takut apa enggak kalau misalkan mungkin teman-teman muslim saya, wah hebat ya, mualaf hebat. Saya kalau dibilang hebat itu enggak, karena kenapa? Waduh, rasanya kalau apa ya, kalau ditanya sudah babak belur, bonyok semua itu sudah ngalamin semua. Dan sebelumnya ngerasain, juga saya apa ya, dari yang alasan untuk saya ragu-ragu yang peres sampai yang memang benar-benar berbobot itu sudah. Contohnya, aduh kalau saya nanti masuk muslim, saya meninggalnya kan biasanya kalau di Nasrani itu meninggal kan cantik ya, Bu ya, langsung Ya. dihias, terus Didandanin. pakai baju, terus ditutup Pakai kan baju masih aman. pengantin ya. Saya merasa masih bersih gitu ya. Oh, saya masih bisa cantik. Orang layak itu melihat saya kan dirias, pakai baju yang bagus gitu kan, masih cantik gitu loh. Terus masih aman, ada kotaknya, nggak langsung di tanah. Nah itu juga takut, aduh nanti saya dipocong, terus habis itu nggak ya itu juga takut, itu jadi alasan pers juga ya. Tapi kan Tuhan Yesus juga di kafani, bukan di peti ya waktu itu. Nah jadi banyak dari hal-hal yang mungkin nggak penting sampai yang sampai saat sangat berbobot itu sudah menjadi pertimbangan sampai akhirnya saya boleh malam hari ini ketemu dengan Kodondi ya, atas ridhonya Allah juga. Dan salah satu diantaranya juga mungkin ngelihat siar-siarnya Kodondi juga ya, sering ya? Ya, sering dari Kodondi untuk meyakinkan, karena detail banget kan tentang dari Injil, dari ini. Karena mungkin kalau saya ketemu dengan beberapa langsung pemuka agama yang agama Muslim itu, saya itu kayak kurang sereknya, berarti ragunya tuh, mohon maaf sebelumnya ya, bukan saya meragukan ilmu dari seorang pemuka agama, bukan, tapi kan intinya ya kan dari dia sudah pemuka agamanya Muslim, tidak bisa menjelaskan dari versi keyakinan saya secara Alkitab. Nah, sampai ketika saya ketemu dengan Kodondi, channel-channelnya, bukan ketemu secara langsung ya alhamdulillah malam ini bisa ketemu ya, bisa kenal ya. Nah, tapi dari channel-channelnya saya yakinnya karena diulasnya, akhirnya saya carinya itu yang mualaf-mualaf dari agama Kristen biasanya, Kristen atau Katolik, karena mereka kan paling sedikit banyak pasti mengulas tentang ayat Alkitab ya, Bu. Nah, apalagi ketika sampai sudah di channelnya Kodondi, alhamdulillah detail banget dan semakin memantapkan saya bahwa ya saya sebelum kembali pulang ke pangkuan ke semestinya ya, fitrahnya ya, saya tutup usia, saya sudah kembali ke fitrah yang diciptakan seperti itu. Ke jalannya ya. Ya, betul. Alhamdulillah, waduh. Terus berarti waktu itu tadi cerita syahadatnya di mana, Cenia? Saya di Jombang, di kota kecilnya Cukir, di Cukir Jombang. Kecamatan Cukir ya? Kelurahan. Kayak kabupaten ya itu ya, kecilnya. Berapa kilo dari Jombang? Kabupatennya. Jauh, lumayan jauh kok. Dari Jombang ya mungkin enggak terlalu jauh. Enggak, maksudnya dari Malang ya? Dari Malang ya? Jauh. Dari Malang mungkin. Dari Jombang. Karena kita juga ada tanah di Wonosalam, Cenia. Di Jombang. Dari kota Jombang ke Cukir mungkin setengah jam. Oh, setengah jam. Ya sama, berarti kami di Yayasan Pembina Mualaf itu ada tanah di Wonosalam. Kita sudah bangun masjid juga di situ. Alhamdulillah sekarang sudah jalan. Warga masyarakat sekitar udah pakai masjid itu buat beribadah. Alhamdulillah.
kok bisa jauh ke Jombang Sahadat Teh Nia? Oh, dari guru ngaji saya. Guru Oke. ngaji. Itu Jadi jalannya seperti itu. Terus udah sama itu sih, karena mungkin dibaca algoritma ya. Nah, waktu itu ada namanya Ustadz siapa ya? Hadi Hidayat. Pokoknya yang jamaah al-tiktokiyah, saya lupa. Masih muda beliau. Anak Taki Bukan. Ustadz siapa ya? Dia kalau bercanda jamaah al-tiktokiyah, namanya Ustadz Syam atau siapa ya? Masih muda Ustadz beliau. Luar pulau sih, bukan dari Pulau Jawa. Dari itu juga, jadi mungkin kebaca algoritmanya pada sampai akhirnya banyak pertanyaan yang mengusik itu sampai membuat saya jadi mualaf seperti itu. Ya kan pertimbangan itu mungkin dari seperti penjelasan Kodondi yang sebelumnya membahas tentang Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ya. Saya sendiri juga baru tahu ketika Kodondi menjelaskan perbedaan antara Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru gitu. Jadi saya akhirnya lebih mencari tahu. Awalnya sih tidak mau mencari tahu, saya mencari tahu walaupun saya tidak tahu kan ya. Jadi dari penjelasan Kodondi saya juga mencari tahu tentang Alkitab gitu loh. Seperti itu. Nah, itu juga yang bikin saya bingung juga gini loh. Alkitab saya ini ada Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru. Kalau memang Perjanjian Lama kan kadang-kadang nih denialnya kan nih, loh itu kan Perjanjian Lama yang kita anggap yang Perjanjian Baru. Nah kan saya pusing. Terus kalau memang itu enggak untuk dianut kan ya sudah, harusnya kenapa Perjanjian Lama masih dimunculkan gitu kan. Nah terus yang aneh lagi di Alkitabnya Katolik sama ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tapi di tengah masih ada Deuterokanonika. Nah hal-hal seperti ini yang membuat saya rancu, sedangkan ketika saya tanyakan ke teman-teman saya yang Muslim, Al-Quranmu ada Al-Quran Lama sama Baru nggak? Maksudnya gimana? Nggak ada. Jadi Al-Quran itu dari awal sampai akhir ya sudah, itu semua yang memang menjadi patokan kita. Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan semua. Oh gitu ya, kenapa? Ya saya jelasin kalau di tempat saya soalnya ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tapi Perjanjian Lama nggak usah diindahkan, ada Perjanjian Baru kan saya. Jadi nah itulah pusing sendiri. Sampai akhirnya yang saya rasakan adalah ketika saya sudah terbuka mata hati saya, yang saya rasakan adalah loh selama ini loh saya itu membacakan, saya bisa membaca Alkitab itu kan, tapi seolah-olah saya seperti orang, yang saya rasakan seperti saya seperti orang buta. Saya bisa mendengar, tapi seolah-olah saya seperti tunarungu seperti itu. Jadi, nah ketika mata batin saya sudah dibuka, itu yang saya rasakan gitu. Jadi apa yang dulu saya percaya akhirnya oh kok ternyata seperti ini kayak gitu ya, tanpa saya menjelekkan kepercayaan saya yang keyakinan saya sebelumnya seperti itu. Ya. Alhamdulillah ya. Syahadatnya tahun berapa, Cenia? 2023. 23. Oh, bulan apa itu? Saya kurang hafal persisnya, tapi awal tahun. Oke. Nah, awal ketika tahun sebelum puasa. Sebelum puasa. Iya. Oke, ya. Bulan-bulan Februari atau Maret ya berarti ya? Ya, kurang lebih segitu. Ya. Pokoknya sebelum puasa. Waktu Nia pergi ke sana untuk bersyahadat itu gimana? Pihak keluarga tahu? Enggak tahu. Nyolong-nyolong berarti ya? Iya. Baptis juga nyolong-nyolong, masih ada nyolong-nyolong. Terus akhirnya berapa lama setelah Nia bersyahadat keluarga akhirnya tahu? Berapa lama? Sebetulnya sebelum syahadat itu juga sudah mungkin saya sounding ya, tapi kayak dianggapnya saya bercanda atau gimana kayak gitu. Terus saya kan juga nggak berani yang terlalu vulgar ya kok, seperti itu, karena banyak hal yang saya mungkin kalau dulu waktu SMP saya memutuskan untuk baptis, waktu ketahuan yang dihajar kan paling ya cuma saya sendiri kan, dipukul gitu kan, dipencalin. Kalau zaman dulu itu dipencalin, saya di rotan. Nah gitu. Waduh, nah, orang Jawa kenapa selalu ngerasain rotan ya? Saya juga dulu ngerasain rotan. Itu waktu saya SMP. Nah ketika saya sudah saya dapat hidayah dengan usia saya sudah mateng, saya sudah berkeluarga. Nah itu tuh kan benar-benar chaos ya kondisi otomatis. Jadi saya masih desas-desus di luar memang mungkin pasti terdengar, tapi saya tidak pernah declare secara langsung. Dan mungkin kalau qadarullohnya malam ini saya ada podcast dengan Kodondi, ya mungkin sudah waktunya untuk dari mulut saya sendiri ya, Bapak, memang saya ada sekarang sudah seorang
muslim. Mungkin gini kok, pada kesempatan pada malam hari ini juga Ko Dondi memberikan suatu wejangan atau masukan yang mungkin akan lebih menguatkan lagi Cenia, ya kan, untuk menjalani Islam lebih dalam lagi gitu loh kok. Karena kan juga ada sharing kita tentang sholat ternyata ada sholat sunnah, ya kan. Fardu itu apa? Sholat fardu itu sholat wajib 5 waktu. Sunnah itu apa aja? Banyak sholat sunnah. Mungkin juga Koko juga memberi suatu penjelasan di mana Islam yang bagaimana gitu loh. Sehingga Cenia ini punya kekuatan dalam membatinnya bahwasanya ini pilihan saya yang paling benar. Gitu loh. Maksudnya saya interogasi dulu boleh dong Bang Dro? Boleh. Nanti mau diletakkan di sesi mana dalam podcast ini silahkan, nggak apa-apa. Tapi nanti akan di endingnya mungkin seperti itu kok. Ya. Enggak, saya pengen taunya setelah Cenia bersahadat, terus akhirnya berapa lama sampai akhirnya keluarga tahu? Atau sampai sekarang belum tahu? Udah tahu. Saya nggak pernah declare. Saya nggak pernah declare. Belum pernah declare. Saya intinya makanya kayak mereka mungkin masih kayak ragu-ragu kayak iya kayak enggak, cuman ya sedikit banyak tahu lah, tapi tahu itu enggak ngeh yang mungkin sampai saya kan punya rutinan, saya ikut pengajian atau apa, itu kan enggak pernah tahu ya kayak gitu. Teman-teman juga cuma menerka-nerka kalau declare-nya ya malam ini ada podcast sama Ko Dondi. Mereka pasti tahu bahwa saya sudah bersyahadat seperti itu. Dengan secara resminya ya maksudnya aku. Kalau selama ini ambigu, selama ini ambigu. Perdana berarti Perdana ya. Itu. Masya Allah. Berarti malam ini Cenia ini baru declare sebenarnya ya? Iya. Masya Allah. Jadi ya, lillahi ta'ala, ngikutin aja, nggak tahu gimana. Pokoknya yang penting saya percaya karena sekarang juga maksudnya alhamdulillahnya ya aku sekarang sudah semakin mantap karena sudah mulai awalnya chaos, alhamdulillah sekarang sudah benar-benar bisa merasakan yang namanya hasbunallah wa ni'mal wakil, pertolongan Allah, ya banyak pertolongan Allah yang sudah benar-benar nyata yang memang saya kan berpisah itu 2022 ya. 2022 udah bisa. Oke. 2022 April itu saya resmi pisah. Kemudian 2003 syarat perjalanan itu kan carut marut ya aku. Maksudnya saya nggak bisa yang fokus langsung. Kalau saya lihat sih banyak. Sebetulnya saya juga minder ya, sempat saya sampaikan ke Mas Hendro, saya kok minder ya kalau saya lihat itu banyak teman-teman mualaf lainnya itu yang saya rasa jauh lebih hebat dan lebih lebih saya merasa lebih lillahi ta'ala ya kayak gitu, yang udah benar-benar bisa benar-benar ya menjalankan apa yang seharusnya diperintahkan. Contohnya dalam hal berpakaian mereka sudah bisa langsung berhijab. Nah kebetulan untuk di saya karena ada sesuatu dan lain hal saya masih belum bisa tuh melakukan hal itu. Ya insya Allah cepat atau lambat ada waktunya, nanti saya percaya waktunya Allah aja seperti itu. Jadi saya mohon maaf juga mungkin sama teman-teman followernya Ko Dondi atau siapapun yang melihat tidak mengurangi rasa hormat, mohon dimaklumin untuk posisi saya sekarang. Nah jadi ketika dari awal saya berpisah itu saya masih chaos, saya carut marut, saya benar-benar bingung karena benar-benar sendiri, saya nggak terbiasa untuk bahkan tidur sendiri aja dalam satu kamar sendiri aja saya nggak berani ya. Waktu saya harus kontrak rumah saya yang bingung loh, iya ya saya berani ambil keputusan ini, terus saya kontrak di rumah itu saya bingung, intinya penuh dengan kebingunganku. Jadi bukan yang bisa langsung belajar agama atau apa, saya juga masih mencari-cari, belum menemukan tempat yang untuk saya pelarian di mana atau mana. Tapi alhamdulillah saya benar-benar maksudnya sejak saya mendapatkan hidayah sampai hari ini, kalau saya boleh tata seperti puzzle itu benar-benar semuanya ada campur tangan dari Allah sendiri. Amin. Seperti itu. Masya Allah. Tapi Cenia dari semenjak bersahadat sampai hari ini, Cenia belajar Islamnya jadi sama siapa? Kalau belajar Islamnya yang secara resmi kayak apa nih? Ya maksudnya belajar misalnya belajar sholat, belajar Iqra gitu, baca Iqra sudah belum? Kalau untuk belajar Iqra-nya masih enggak, tapi kalau untuk
belajar yang mulai ditata seperti saya sholat, saya apa, kebetulan ya itu alhamdulillahnya saya mendapatkan tempat kerja. Ya malam hari ini saya juga podcastnya ini saya pinjem kantor sih kok. Seperti itu, ini di ruang tamunya kantor juga ya. Nah, alhamdulillah pekerjaan yang saya dapatkan saat ini, yang saya jalani itu saya juga merasa benar-benar ini saya pemberian dari Allah yang alhamdulillah sejak saya baru 4 bulan kerja di kantor ini, dan alhamdulillahnya sejak 4 bulan saya bergabung di kantor ini saya ditemukan dengan teman-teman yang saya merasa benar-benar dirangkul ya kok, seperti saudara seiman. Memang teman-teman muslim di sini yang mereka itu bisa mengarahkan saya, dan pada akhirnya saya benar-benar bisa merasakan la ilaha illallah secara sampai ke dalam kalbu saya. Seperti itu. Masya Jadi Allah. memang teman-teman kerja. Baik, nah itu kan sebuah anugerah juga ya, bahwa Chenia bekerja di sebuah tempat yang ternyata banyak saudara-saudara muslim, akhirnya sekarang Chenia bisa punya komunitas baru ya. Nah, ya, alhamdulillah, benar. Ya, tetapi mungkin kan kita juga tidak bisa mengganggu mereka setiap saat. Jadi, saya nanti akan kirim nomornya Chenia kepada orang yang bisa ngajarin Chenia, seorang wanita tentunya di Malang, di kota Malang. Saya juga nanti akan cari yang rumahnya paling dekat dengan tempatnya Chenia tinggal untuk ngajarin Chenia mulai dari nol lagi. Oh ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, nanti mulai perbaikin sholatnya, perbaikin wudunya, perbaikin niatnya, sampai nanti belajar Iqra, sampai insya Allah nanti Chenia bisa baca Quran. Amin. Harus nanti besok saya akan atur supaya nanti ada orang yang menghubungi Chenia, dia adalah memang bagian dari kami yang memang tugasnya datang ke rumah mu'alaf untuk mengajari Islam dari A sampai Z. Alhamdulillah. Ya, Bu. Nah, jadi kalau Bang Hendro ya boleh ngajarin, tapi jangan deket-deket gitu ya. Yang bagus yang ngajarin Chenia itu adalah juga akhwat ya, dari kalangan wanita juga. Nanti kan siapa tahu ngajarin apa-apa nanti pasti diajarin. Nah, saya juga berdoa mudah-mudahan Chenia nanti bisa segera berhijab ya. Amin. Ketika Chenia berani mengambil keputusan untuk declare pada malam hari ini sudah sebuah keputusan yang besar loh, Chenia. Ini keputusan yang besar loh ya. Jadi saya menghargai keberanian Chenia nih. Orang biasanya sudah declare duluan baru berani podcast. Ini podcast dulu langsung declare. Waduh, Masya Allah. Ya. Jadi saya berdoa mudah-mudahan Chenia nanti diberi kekuatan dan kesabaran. Amin. Ketika nanti menghadapi keluarga ya, Ce ya. Ya. Nah, cuman saya ingin berpesan ke Chenia bahwa ketika nanti keluarga merespon keislaman dari Chenia, misalnya mereka menentang atau melarang atau bagaimana, Chenia tetap harus menjawab, tapi harus dengan cara yang paling lembut, Ce. Ya. Harus dengan cara yang paling lembut. Ketika seorang masuk Islam, menghadapi keluarganya yang belum Islam, si orang ini harus bisa menghadapi keluarganya dengan akhlak Islam, yaitu dengan cara yang paling lembut. Senjata seorang mu'alaf terhadap keluarganya, senjata yang paling ampuh adalah dengan akhlak Islam, Ce. Ya. Dengan akhlak Islam nanti mudah-mudahan diharapkan keluarga kita bisa melihat, oh kita ini masuk Islam jadi tambah baik ya, gitu. Oh ternyata setelah masuk Islam kok Chenia lebih perhatian ya sama mamanya misalnya gitu. Ya, oh setelah masuk Islam kok sekarang jadi tambah sayang ya, tambah hormat sama orang tua ya. Itu yang kita harapkan supaya bisa memberikan kesan yang positif kepada keluarga-keluarga kita gitu, Ce. Iya. Nah, Ya, Bu. Masya Allah, alhamdulillah Chenia hari ini sudah berani declare, walaupun keluarga mungkin masih meraba-raba gitu ya. Nah, dengan ini nanti diharapkan Chenia bisa sebenarnya lebih leluasa gitu ya dalam berkarya, dalam bekerja kan. Kalau sudah declare kan malah lebih leluasa sebenarnya, Ce. Sudah tahu orang di mana kan. Ya. Nah, nanti kalau misalnya ada apa-apa, misalnya contoh butuh mediasi atau butuh bantuan apa, ada Bang Hendro di sini, saya percayalah Bang Hendro lah. Ya kan? Insya Allah.
naik Harley kan bisa lah gitu ya. Wede. Bisa aja gitu. Alhamdulillah. Justru berarti kalau begitu saya istilahnya nggak banyak yang bisa saya tanya dengan Nia karena Nia baru declare malam ini. Gitu maksud saya. Oh. Tapi alhamdulillah saya jadi teringat kisah dari mualafah Dokter Gigi Karissa Gerani. Pernah dengar Ya. Nia? Pernah, saya juga melihat itu ya, yang Masya Allah banget, maksudnya itu inspiratif saya banget juga sih. Ya. Maksudnya kan ketika kurang lebih banyak yang saya lihat cerita-cerita mualaf ya, ternyata Ya. sama sih kok, sama itu dalam arti akan mengalami pengasingan, penolakan, seperti itu ya. Penilaian, sanksi-sanksi sosial itu pasti ada gitu kan, Ya, yang ya, pasti ya. ada kata-kata apa ya, ketika kita terpuruk, otomatis kan saya dari kehidupan yang baik-baik saja, saya harus apa ya, struggle sendiri, semuanya dari nol lah kok. Maksudnya kalau naik itu kan enak, tapi turun nggak ada yang enak ya Iya. kok ya. Ya, Nah, ya. itu tuh kata-kata yang banyak sih yang kayak apa ya, kayak nggak percaya sama saya. Intinya kayak gini, kamu sih maksudnya coba sudah enak-enak, kenapa kalau kamu ikut Tuhan Yesus dulu kan hidupmu nggak seperti ini, kamu murtad sih makanya seperti ini. Saya bilang, saya kan nggak terlalu banyak, belum terlalu banyak ilmu yang bisa saya untuk menjawab. Saya cuman senyum aja sih biasanya kalau misalkan seperti itu. Nggak sih, maksudnya meskipun saya menjadi seorang muslimah, nggak ada yang nggak mungkin. Karena kalau di agama muslim cuman butuh kun fayakunnya Allah saja, pasti semuanya bisa. Dan sekarang saya kalau saya mengalami proses untuk penurunan, saya cuma ingat aja prosesnya Pak Anak Panah ya. Anak panah itu kalau mau dilempar, kalau dia mau tepat sasaran, otomatis dia bukan dimonjokkan ke depan, dia akan ditariknya ke belakang. Nah, ketika ditarik ke belakang sudah sampai mentok, kan lemparannya akan kenceng. Ya udah, tinggal tunggu aja waktunya. Mungkin kalau malam ini saya bisa podcast dengan lancar, sudah tidak ada air mata, ya karena alhamdulillah karena Allah sudah menyembuhkan hati saya. Seperti itu. Allah sudah menyembuhkan hati saya sehingga saya itu bisa benar-benar yang namanya ridho dengan apa kondisi saya hari ini. Seperti itu. Nah, Masya Allah. jadi memang apa ya, semuanya butuh proses, dan Dokter Gigi Karissa itu memang benar-benar inspiratif saya banget. Maksudnya kan bukan saya bermaksud untuk apa ya, membandingkan proses, tapi saya masih bersyukurnya kan kalau Dokter Gigi Karissa mohon maaf masih sempat ya mendapatkan pukulan kekerasan untuk fisik ya dari almarhum suami beliau, seperti itu. Cuman memang inspiratif banget. Saya sangat-sangat kagum karena saya detail ya, saya sering lihat punyanya Dokter Gigi Karissa perjalanannya sampai beliau itu benar-benar bagaimana bisa sempurna lah, saya lihatnya sempurna gitu ya. Anak-anaknya bahkan yang sampai saat ini, saya pun sampai saat ini sama dengan Dokter Gigi Karissa, saya tidak pernah sekali saya mengislamkan anak saya cuma berharapnya karena saya mengajar dari diri saya sendiri. Saya tidak ada yang memaksa, sehingga karena memang semua karena Allah ya, semua karena Allah, saya bisa kuat, saya bisa kuat dengan pendirian saya bisa bertahan sampai malam hari ini, walaupun mungkin nggak kuat ya Allah terus, tapi maksudnya kan karena kalau pilihan sendiri bukan karena orang lain kan bisa lebih mantep ya kok, seperti itu. Jadi, itu karena saya berkaca dari saya sendiri. Saya pun kalau misalkan untuk menerima hidayah pun dipaksa, saya juga nggak akan mau, karena kan bagi kita agama itu adalah sesuatu yang kita yakini kebenaran dan pegangan dalam hidup kita. Nah, ketika saya masih meyakini keyakinan saya yang lama, saya dipaksa untuk kesini, saya juga nggak mau karena saya nggak percaya. Karena kan saya percaya sama keyakinan saya. Begitu pula ketika sekarang saya sudah pada titik saat ini, saya kalau boleh jujur kok, ketika saya mengalami masa-masa susah, untuk keputusan untuk wah udahlah saya pengen coba untuk coba balik lagi nih, saya nggak bisa kok, saya coba untuk ibadah lagi ke gereja gitu, memang sudah nggak bisa, saya nggak ngapain saya di sini kayak gitu loh, beda sudah dari dalam itu sudah beda gitu kan yang sudah pamitan kok mau coba lagi gimana? Ya namanya gimana ya, perjalanan iman saya itu naik turun gitu kan. Kalau maaf ya sudah. Saya kasih lagi ya sebetulnya gimana, sudah memang sempat saya ingat, saya juga kebingungan untuk menjelaskan ke anak saya itu seperti jadi satu hal lagi kok, ini satu hal ya, jadi yang menguatkan Chenia untuk podcast pada malam hari ini, yang dealnya pada malam hari ini kan sebelumnya kan bentur saya umroh kemarin.
Ya. Terus sebelumnya juga kebentur Cenia sendiri itu masih ragu untuk Ya. podcast atau declare pada Karena malam kan hari gitu. ini, ya kan? Ya, ya. Namun setelah pulang pada saat pertemuan pertama dengan Cenia itu kan bareng anaknya tuh, ya, Ya. sama Koko itu. Setelah beberapa hari kemudian Cenia tuh ngubungin saya, jadi bahwasanya menjelaskan bahwasanya yang menguatkan atau yang menyuruh untuk podcast tuh anaknya loh, Kok. Ya. Masya Allah. Ya. Oh ya? Oh ya? Iya. Masya Jadi, Allah. Nah, Alhamdulillah. waktu pertama kali, ini flashback sebentar nggak apa-apa ya, Bu ya? Ya, ya, ya. Waktu awal mula sampai bisa video call sama Ko Dondi, itu kan pertemuan itu pertama kali saya baru kenal dengan Mas Hendro ini ya, dengan Bang Hendro ya. Nah, karena awal mulanya itu di telepon juga hari Minggu. Nah, Sabtu Minggu itu waktu saya untuk bisa bawa anak-anak saya nginep di tempat saya, kok. Seperti itu. Karena kalau hari Oke. sekolah kan sama ayahnya ya. Nah, Ya, ya. pada saat itu saya lagi posisi PW di kamar sih berdua sama anak saya yang besar, anak saya yang kecil nggak ikut. Nah, ditelepon sama Kohan, ada Kohan itu Saya. temannya Bang Hendro, teman saya juga. Nah, pada saat Ya. itu saya cuma berpikir untuk relasi bisnis, referral lah seperti itu. Ya, ya, ya. Iya, di telepon kamu lagi di mana? Oh, saya lagi di kos. Ini sini ketemu sama Bang Hendro, kita ngomongin bisnis, ngomongin kerjaan. Loh, kok mendadak? Antara senang tapi kok mendadak? Kenapa? Ini masih ada anak saya kok, gimana? Loh, nggak apa-apa, diajak aja. Satu sisi saya kan pengen mau mulangin, anak saya sudah melirik saya tuh kok. Ya, Ya, ya. nggak mau pulang kan, nggak mau dipulangin karena masih siang-siang menjelang sore gitu. Oh, aku mau ikut, nggak mau pulang, bilang gitu kan. Terus sebentar, saya bilang gitu. Terus nggak apa-apa, diajak aja. Ya udah, saya mandi dulu, berangkat. Nah, ketemulah di situ ngobrol bisnis pertama. Nah, Ya, ya. ngobrolin bisnis, Kohan tuh temen itu, Bang, ini sama lo. Maksudnya apa? Muslim juga nih. Loh, oh gitu. Loh, Cenia Muslim. Oh iya Bang, saya maaf, saya bilang gitu kan. Nah, di situ ngobrol, akhirnya yang kerjaan itu terkesampingkan, ngobrol, diulik banyak sama Bang Hendro, kok bisa mualaf, ini ceritanya gimana, gini gitu. Nah, terus langsung mendadak. Tahu Dondi dari agama sebelumnya apa, Mas Fahmi? Tahu Dondi lo tahu banget orang saya itu yang meyakinkan saya syahadat itu. Sudah saya melihat penjelasannya detail secara berbagai macam versi Injil kan, seperti itu. Tahu banget tuh. Saya punya nomornya. Langsung refleks kan di video call kan sama Langsung Dondi. Koko angkat ya. Langsung kok darulonya waktu itu Koko juga angkat. Nah, dari situ waktu itu kan langsung tuh ditantang sama Ko Dondi kan. Podcast ya maunya gini-gini malam ini juga. Waduh, saya mendadak kan. Saya shock karena kenapa? Saya ini kan masih underpass. Selama ini saya underpass gitu kan. Hanya orang-orang tertentu saja kan biarkan seperti apa ya, gosip yang berlalu gitu kan. Jadi intinya saya itu gak pernah terang-terang. Itu jadi saya kaget. Udah nanti aja kan. Nah, ini Bang Hendro sama Masih berat lah ya. Bang Hendro belum paham, belum mengerti jelasnya saya seperti apa. Ko Dondi juga pikirnya kan saya sudah gimana. Nah, itu saya pulang. Nah, di situ nggak mau. Anak saya tuh sudah dengar. Hah? Guys, nggak apa-apa mah, nggak apa-apa. Anak saya tuh gitu. Kok nggak apa-apa nggak? Masa terus udahlah nanti aja kok. Saya bilang gitu kan nggak enak sih udah Bang Hendro juga kan. Kok anak saya yang semangat ya? Loh, podcast dong mah nanti aku bisa teman. Ah, ini saya anggap anak saya ini kan masih kelas 5 SD ya kok ya. Ah, ini omongan anak kecil lah belum ngerti apa-apa. Nah, dia semangat terus sampai di rumah. Kan dia nyimak orangnya. Kebetulan ya alhamdulillah anak saya ini cerdas kok. Dari kecil anak saya ini cerdas. Yang besar ini Koko Sam ini Samuel kan. Jadi sempat anaknya nggak? Searching Ko Dondi juga. Sampai rumah. Di perjalanan sudah ngotot aja mah, nggak apa-apa lah mah, podcast aja nanti mama terkenal loh, nanti mama viral, justru mama takut viral, justru mama takut viral kok, saya bilang gitu. Nah anak saya bercanda sampai di rumah, sampai di rumah dia buka handphone kan, Donditan, betul. Wih, nah subscribernya sudah hampir 1 juta Pak ya? Lebih ya. Sekarang udah 1 juta. Nah, waktu itu pokoknya dia bilang, wih, kenapa kok saya itu kan nggak seberapa ngerti gitu ya, anak saya. Lah, dikit lagi loh sudah 1 juta ini golden button loh mah. Waduh, golden button. Sebentar lagi kalau sudah 1 juta subscriber itu golden button. Nah, ini punya subscribernya, mama nanti terkenal, mama bisa viral. Makanya takut viral. Dia bercanda, terus dibuka TikToknya Koko juga. Wah, ini followernya sudah sekian. Nah gitu kan. Terus akhirnya dia tuh terlalu menggebu-gebu, terlalu semangat. Akhirnya saya kasih tahu kan, Ko Sam. Ya sambil bercanda sih waktu itu ya. Saya bilang, Ko Sam, Koko tahu nggak sih kenapa kok mama itu masih belum mau diajak podcast? Kenapa Ma?
Mama itu takut kalau Koko, emangnya Koko nggak takut nanti kalau misalkan Koko dibully? Kan anak saya sekolah di sekolah Kristen ya. Ya, ya. Koko nggak takut untuk dibully, saya bilang gitu. Enggak, tenang aja Ma, Koko kan anaknya kuat. Nah, saya kaget dengan jawaban anak saya. Dia tuh positif banget. Anak ini beneran nggak sih, ya Allah, saya gitu kan ya. Masya Allah. Iya, seperti itu. Habis itu nggak apa-apa makan loh, ya kan. Nanti kalau misalkan ya nanti lah kok kita jangan buru-buru ya. Kita doa Ya. dulu deh. Nanti maksudnya kan saya pakai bahasa anak saya. Doa dulu Ya, deh. ya. Nanti dengar-dengaran suara Tuhan seperti apa. Saya bilang gitu kan. Waduh. Terus oke, dia bilang oke. Nah tapi searching terus Donitan. Saya bilang itu ya historinya dihapus ya. Kalau di rumah jangan dengerin itu. Saya takut kan. Gitu. Jangan buka itu ya kalau di rumah. Itu historinya sudah di-clear ya kok. Saya bilang gitu. Aman gitu kan. Nah terus habis itu saya ngobrol, saya tukar pikiran juga sama teman pengajian saya. Ya dia bilang ya udahlah, maksudnya nggak apa-apa, maksudnya segala sesuatu yang terjadi itu semua itu secara spontanitas, siapa tahu itu juga kita nggak ngerti ya, maksudnya Allah tuh punya apa, rencana apa ke depannya, itu membawa keberkahan. Misalkan dari yang mungkin saya cerita pengalaman saya ya, semoga ya harapan saya bisa membawa manfaat untuk mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin masih ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Saya bilang tidak ada yang tidak berat. Semua keputusan untuk menjadi seorang mualaf itu punya porsinya masing-masing sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi semua pasti akan mengalami ujian secara finansial. Semua akan mengalami ujian namanya pengasingan, penolakan itu pasti, dan itu nggak enak banget. Nol, semuanya nol besar banget. Jadi kita benar-benar sendiri, dan disitulah keyakinan kita mulai diuji. Saya juga udah bicara seperti ini bukan berarti saya kuat. Alhamdulillah karena Allah masih sayang sama saya, sehingga saya masih bisa mendapatkan jalannya untuk bisa bertemu dengan orang-orang baik yang bisa selalu menguatkan dan bisa mengarahkan saya sampai malam hari ini. Masya Allah. Lu anak-anak masih ke gereja? Cenia? Aktif, masih Natalan. Masih ke gereja nyuruh mamanya podcast sama Donitan gitu. Tuh, anak saya memang sedikit lucu orangnya kok. Agak selingan gitu ya, gitu. Ya entah, saya nggak pernah tahu ya kok, maksudnya hati yang membolak-balikan itu Allah. Saya juga nggak mau memaksakan, saya juga nggak, maksudnya kalau untuk saat ini insya Allah inilah jalan dan kebenaran yang saya yakini saat ini gitu. Jadi tapi saya tidak mau memaksakan keyakinan apa yang menjadi keyakinan saya, karena saya pun kalau saat ini apa yang sudah menjadi keyakinan saya dipaksa pun saya nggak akan mau seperti itu. Ditukar dengan apapun saya nggak mau. Apalagi sekarang ya alhamdulillah saat ini kan saya sudah saya sih merasanya sudah hampir lulus ujian ya kok, karena saya benar-benar sudah mulai ditata satu persatu, sudah mulai ditata dari yang semuanya merasa sakit, semuanya kesakitan saya sudah selesai, saya sudah disembuhkan, bahkan saya bisa mendapatkan ketenangan hati yang benar-benar tenang saat ini. Jadi sudah ditata lah ya semuanya sama Allah. Ya saya sudah ya tinggal doanya saja supaya saya bisa tetap istiqomah dan menjadi lebih baik lagi. Amin. Nah, berarti sekarang Cenia berarti tinggal sendiri? Iya, saya ngekos. Karena ya itu tadi kok, kalau untuk kontrak kan nggak nyaman ya, sendirian kayak gitu. Kalau di kos kan, lebih enak, ada temennya lah, masih ada temennya. Seperti itu. Nah, gini, tadi saya mau bicara gini, Cenia. Apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, tentang Dokter Gigi Karissa, itu kan mungkin jauh lebih berat ya daripada yang dialami oleh Nia ya, kan, dan masih banyak mualaf-mualaf lain yang mungkin mengalami hal-hal yang jauh lebih tidak enak gitu dibandingkan dengan Nia. Kalau saya dengar ceritanya Nia nih, ini kan baru permulaan nih, karena baru malam ini baru declare nih, ya kan ceritanya nih. Iya. Jadi, tapi maksud saya gini, Nia, tolong jangan ditakutkan dulu apa yang belum tentu terjadi, gitu ya. Mungkin nanti akan ada penentangan, mungkin nanti akan ada tentangan dan segala macam, tapi Nia tetap harus istiqomah, tetap harus pegang iman. Kalau memang sudah yakin dengan Islam yang benar gitu ya, jangan takut.
kita semua pasti akan bantu dengan Nia gitu. Apalagi ada Amin. Bang Hendro di sini, istilahnya kenal Insya baik, Allah. nanti istilahnya kalau ada apa-apa jangan takut ya. Yang Insya penting Allah. Nia harus punya komunitas yang baru. Jangan komunitas yang lama. Bukan berarti saya melarang Nia bergaul dengan siapa saja ya, bukan. Tetapi kalau Nia punya komunitas yang baru, yang seiman, insya Allah imannya Nia akan terjaga gitu ya. Nah, mudah-mudahan berarti kalau begitu nanti kita sekarang tolong tetap jaga komunikasi ini ya Nia ya. Nanti apa Ya. yang diperlukan dari Nia, tolong jangan sungkan-sungkan. Ada Bang Hendro, ada saya, nanti ada teman-teman kita juga di Surabaya, di Malang juga ada, nanti kita bisa saling bantu. Ya. Siap. Nanti insya Allah kalau saya ke Malang, saya kontak-kontak ya sama Bang Hendro ya. Siap. Kita, Siap. nah, tapi nanti insya Allah kalau ketemu lagi sudah berhijab ya, insya Allah ya. Amin, 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 amin. Amin, amin, amin. Nah, kalau gitu boleh nggak nih ya, saya minta pesannya Nia nih buat teman-teman yang belum seberani Nia gitu. Apa ya? Intinya saya cuma bisa menguatkan ketika kita apa ya, banyak hal yang mungkin ya tadi jangan takut apa yang belum terjadi. Dan ketika memang nggak enak, proses itu nggak enak, nggak ada proses yang namanya kalau seperti tanah liat ketika diproses nggak enak semua. Memang seperti itu. Kayak mutiara itu juga sebelum menjadi mutiara kan dia batu yang di mulumuri sama itu terus kan di dalamnya kerang kan untuk bisa dia jadi mutiara ini. Proses nggak ada yang enak. Malam ini sampai hari ini pun saya juga yakin proses saya juga masih akan terus berlanjut. Saya juga tidak merasa bahwa saya mempunyai kuat dan gagah karena saya sendiri. Saya tetap butuh doa dari teman-teman seiman atau benar seperti mungkin kalau kudu disampaikan ya, ada seseorang yang bisa memantau kita dan mendoakan kita. Itu memang itu lebih ini sih ya, jangan pernah sendiri. Karena ketika saya awal-awal tuh saya sendiri, saya belum menemukan kalau malam ini memang saya so far sama teman-teman kantor ya, teman-teman kerja ya Bu, yang alhamdulillah gurunya satu sama kita pengajian juga kita ada rutinan yang alhamdulillah jemaahnya juga masih private, nggak terlalu besar, otomatis insya Allah saya bisa kuat sampai hari ini juga berkat dua guru saya yang terus tidak pernah lepas dan tidak pernah lelah ya untuk terus mendoakan saya, walaupun mereka juga guru-guru saya juga punya kesibukan sendiri, punya rumah tangganya sendiri, urusan pekerjaannya sendiri, tapi alhamdulillah saya mungkin tidak bisa membalas mereka dengan apapun yang mungkin dinilai dengan dunia saat ini. Insya Allah kalau misalkan saya nggak akan, maksudnya intinya jangan pernah sendiri itu yang mungkin pesan saya, karena doa-doa orang soleh yang di dekat kita itu yang bisa justru membantu untuk menguatkan kita nggak akan bisa kalau nggak akan kuat seperti itu. Papa mamanya Nia masih ada? Kalau papa almarhum, mama masih ada. Mama masih ada ya. Berapa saudara Nia? Saya 4 bersaudara, saya nomor 2, kakak saya yang pertama perempuan, saya di bawah saya nomor 3 adik perempuan, yang paling terakhir adik nomor 4 adik laki-laki. Oke, ya. Anak berapa tadi Nia? 2 ya, oke. Ya. Nah, gini maksud saya, ini berarti kan yang paling harus Nia hadapi ini kan mama berarti ya? Ya kan? Mama saya alhamdulillah ya, mama saya itu sudah pikun. Oke. Gitu. Jadi kok alhamdulillah apa ya, maksudnya nggak perlu penjelasan sih, karena juga nggak paham kalau saya jelasin gitu ya. Iya. Oke. Berarti berkurang lagi tantangannya berkurang lagi, ya kan? Iya. Berarti yang kira-kira dari saudara atau keluarga besar yang kira-kira akan menentang keputusannya siapa? Dari siapa? Nggak ada berarti. Kalian kalau menentang sampai menentang banget sih enggak, tapi ya adalah yang mungkin kalau dengan penampilan saya yang baru mungkin mereka ada malunya, itu juga mungkin masih ada ya beberapa seperti itu. Ya, cuman kalau tapi maksudnya kan berarti bukan dari keluarga inti lah ya.
Mungkin Ya. dari Ya. keluarga besar, saudara dari mama atau saudara dari papa gitu mungkin ya. Ya. Nah, ya itu berarti bukan tantangan yang boleh dianggap besar gitulah. Itu hanya masalah kebiasaan. Nanti kalau sudah biasa, itu juga nanti akan biasa aja gitu. Insya Allah akan dimudahkan ya. Jadi saya pikir tadi dari orang tua mungkin akan menentang atau saudara nanti akan menentang. Berarti kalau begitu mah, insya Allah Nia akan bisa lah. Insya Allah saya yakin bisa lah. Amin. Nah, berarti gini, saya nanti juga akan memperkenalkan Nia ya kepada sebuah komunitas. Nah, ini ada sebuah komunitas, isinya tuh mualafah semua nih ya. Ya. Dan mereka sekarang sedang melebarkan sayapnya untuk jaringan di seluruh Indonesia. Ya, siapa tahu nanti Nia juga bisa jadi mualafah yang aktif di Kota Malang untuk menjaga komunitas dengan mualafah yang lain gitu. Ya. Nah, ya siapa tahu ya, insya Allah ya, nanti akan saya kenalin, akan saya kirimkan nomornya, mudah-mudahan nanti Nia juga bisa aktif di komunitas ini ya. Saya yakin orang sepintar Nia nanti pasti bisa jadi pengurus di Kota Malang, insya Allah. Amin. Ya. Jadi kalau begitu saya nggak begitu khawatir kalau begitulah. Saya dengarnya tadi, saya pikir ada yang gimana gitu, tapi ternyata insya Allah enggak lah ya. Baik, nanti kita akan komunikasi terus. Nanti akan saya kirimkan nomor juga yang guru privat ya, supaya Nia nanti belajar bisa lebih ngebut gitu ya. Kalau sama Bang Hendro pasti lama, sini ya bener. Gitu ya. Yakin banget ya, Ko? Yakin, saya yakin banget. Tapi kalau guru yang datang itu sama-sama wanita, belajar pasti lebih cepat, jauh lebih cepat. Iya. Nah, itu aja kalau gitu saya sangat senang sekali bisa podcast dengan Nia pada malam hari ini. Terima kasih banyak juga buat Bang Hendro yang sudah memperkenalkan ya kita ya. Karena ini semuanya izin dari Allah Subhanahu wa taala, Nia ya. Melalui Bang Hendro kita bisa kenal, kita bisa podcast, kita bisa sama-sama sekarang sedang melakukan syiar Islam. Ya. Insya Allah apa yang kita bicarakan ini juga bisa menjadi syiar dan juga bisa menjadi dakwah. Dan insya Allah siapa tahu ada yang menonton podcast ini dari teman-teman atau saudara-saudara kita yang belum muslim, siapa tahu mereka menjemput hidayah, kita tidak pernah tahu ya. Jadi pahala jariah. Amin. Iya, jadi amal jariah. Ya, terima kasih banyak sekali lagi buat Nia, buat Bang Hendro. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah ya, dan insya Allah kita semuanya husnul khotimah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, buat para pemirsa, terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Tadi kita sudah mendengar dari Nia nih, ex GBI Rock ini, ex GBI Rock yang mana alhamdulillah sudah menjemput hidayah. Dan ya tadi kita sudah dengar ya, Nia sudah pamit gitu ya sama Tuhan Yesus. Kan awal mula kan takut kalau. Iya. Tapi sekarang kan sudah tahu bahwa saya meneladani Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya Yesus kita dengan namanya. kita dengan menjadi muslim, kita sebenarnya tidak meninggalkan Yesus, tapi kita sebenarnya sedang meneladani. Betul, mengikuti Yesus. Betul. Ya, walaupun sekarang kita sudah menjadi umat Nabi Muhammad SAW dengan syariat yang sudah disempurnakan dengan Quran dan Sunnahnya, tetapi apa yang sudah dilakukan dan diajarkan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus kepada Bani Israel, itu juga apa yang sudah kita lakukan pada hari ini ya, insya Allah ya. Baik, terima kasih perhatiannya ya buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami di dalam membina para mualaf, bisa dipersilakan mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030-300-300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Barakallahu fikum, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bang Indro ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman, karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman ngaji. Saya pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke